Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, pencipta segalanya, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Engkau sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Di saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, berikan pengertian untuk memahami kehendak-Mu dan melakukannya di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yunus 1 ayat 2-4. Tertulis demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak muda Jerman ketika menginjak usia 18 tahun, mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan dan tidak lagi pergi ke gereja. Ia mengikuti keinginannya sendiri dan hidup bersenang-senang secara duniawi menurut pemikirannya. Di satu titik dalam kehidupannya, ia merasakan kekosongan dan itu sangat menggelisahkan hatinya. Ia kemudian kembali mencari Tuhan dan mendapatkan lawatan Roh Kudus secara pribadi. Sekarang ia menjadi seorang pelayan Tuhan yang aktif dan setia. Kita seringkali ingin lari dari panggilan Tuhan karena merasa bahwa lebih enak mengikuti rencana dan pikiran kita sendiri, atau kita merasa bahwa panggilannya tidak menyenangkan dan terlalu banyak resiko serta tidak masuk di akal. Namun sebenarnya panggilan Tuhan bagi kita, kalau kita kerjakan, akan membuat hidup kita penuh dengan berkat dan sukacita dari Tuhan. Dalam Yunus 1 ayat 2-4 ini tertulis tentang panggilan Tuhan terhadap Yunus secara khusus agar ia pergi ke Niniwe untuk memperingatkan bangsa itu dan mempertobatkan mereka agar hidup dalam kebenaran. Tapi bukannya pergi ke sana, Yunus malah lari dari panggilan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan berlayar menuju Tarsis. Yunus mengira bahwa ia bisa lari menjauh dari Tuhan. Tapi di tengah pelayarannya itu, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut sehingga terjadi badai yang mengancam keselamatan semua orang yang ada di dalam kapal. Kita semua umumnya sudah tahu kisah Yunus ini. Yunus pada akhirnya ditelan oleh seekor ikan besar yang disuruh oleh Tuhan. Dan oleh kuasa Tuhan ia hidup dalam perut ikan itu selama 3 hari. Dalam keadaan bayang-bayang maut itulah, Yunus berjanji untuk melakukan panggilan Tuhan atas dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lari dari panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan atas kita tidak pernah salah. Yunus benci pada orang Niniwe, tapi dialah yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar pertobatan di sana. Seringkali saudara, panggilan Tuhan berbeda dengan keadaan kita dan berbeda dengan keinginan kita. Tapi panggilannya tidak pernah salah. Mungkin kita berkata pada Tuhan, bukan aku Tuhan yang harus Tuhan panggil. Seharusnya orang lain, karena orang lain lebih punya kapasitas daripada diri saya. Tapi apapun alasan kita, kalau panggilan Tuhan tertuju pada kita, maka itu tidak pernah salah, tapi tepat dan harus kita kerjakan. Jangan kita kalah terhadap ikan besar yang disuruh Tuhan untuk memakan Yunus. Kalau ikan saja bisa dengar-dengaran pada panggilan Tuhan,
Masakan kita manusia tidak bisa. Mari saudara bangun pagi ini dengan mengerjakan panggilannya atas kita. Lari dari panggilan Tuhan hanya akan membawa masalah dalam hidup kita. Hiduplah dalam panggilannya dan penuhi panggilannya itu agar hidup kita selalu ada dalam keberkatannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami tentang panggilan-Mu bagi kami. Kami sadari bahwa panggilan-Mu tidak pernah salah. Tuhan mau agar kami mengerjakan dan menunaikan tugas panggilan-Mu bagi kami. Ampuni kami kalau ada di antara kami yang lari dari panggilan Tuhan, yang menjauh dari panggilan-Mu, yang berusaha menghindari tugas panggilan-Mu bagi kami. Kami mau mengerjakan panggilan-Mu ya Tuhan atas kami. Mampukan kami, berikan kami hati yang rela dan penuh sukacita untuk menjalankan tugas amanat panggilan Tuhan yang mulia atas setiap kami. Pimpin kami Roh Kudus untuk berjalan dalam kuat kuasa-Mu, dan kami selalu berkemenangan dalam segala hal. Kami menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadikan kami pemenang-pemenang dan menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah, diberikan jalan keluar yang ajaib oleh Tuhan. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, kami alami jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami, dan juga atas semua bangsa di dunia ini, serta berkat-Mu ya Tuhan atas kami semua, gereja-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.